Ya, selamat pagi semua. Kembali lagi bertemu dengan saya di pelajaran ekonomi. Kali ini kita akan membahas mengenai distribusi pendapatan. Ini merupakan tampilan dari aplikasi yang saya bagikan kemarin. Jadi seperti ini. Jadi, apa itu distribusi pendapatan? Jadi pada kesempatan hari ini, saya harap kalian mampu yang pertama mengukur distribusi pendapatan, yang kedua mampu mengidentifikasi penyebab ketimpangan distribusi pendapatan, yang ketiga mengidentifikasi kebijakan mengatasi ketimpangan distribusi pendapatan. Jadi, distribusi pendapatan itu merupakan konsep mengenai penyebaran pendapatan di antara setiap rumah tangga dalam masyarakat. Distribusi pendapatan nasional itu mencerminkan merata atau timpangnya pembagian hasil pembangunan suatu negara di kalangan penduduknya. Misalnya seperti ini. Misalkan ini lingkaran-lingkaran ini merepresentasikan atau mewakili kelompok-kelompok masyarakat yang ada di Indonesia. Kalian bisa lihat di sini bulat-bulatan yang kuning ini merupakan melambangkan kekayaan mereka atau pendapatan mereka. Terlihat di sini semuanya rata. Menurut kalian apakah ini adil? Kira-kira mungkin nggak hal ini dapat terjadi? Kira-kira gimana menurut kalian? Kemudian, kalau yang seperti ini, bagaimana kita berpikir kekayaan harus dibagikan? Di sini, orang yang paling kaya dia menguasai 25%, kemudian yang paling miskin dia 15%. Kalau yang ini ya agak-agak adil lah. Kemudian, kalau yang ini, bagaimana kita berpikir kekayaan dibagikan? Ada yang kaya sekali, ada juga yang miskin sekali. Nah, kondisi di masyarakat itu seperti itu. Ada yang menguasai sebagian besar kekayaan, ada juga yang menguasai sebagian kecil kekayaan. Kita lihat gambar selanjutnya. Nah, ini merupakan bagaimana kekayaan benar-benar dibagikan. Terlihat di sini bahwa 60% pendapatan dikuasai oleh segelintir kelompok penduduk saja. Terlihat di sini 60% penduduk menguasai kekayaan dan hanya 1% di sini yang paling miskin yang menguasai pendapatan. Di sini terlihat bahwa distribusi pendapatannya tidak terdistribusi secara merata dan inilah yang terjadi di sekitar kita. Kita ke materi selanjutnya. Nah, gimana caranya mengukur distribusi pendapatan? Kita lihat ada beberapa cara yang bisa digunakan untuk mengukur distribusi pendapatan. Yang pertama ada yang namanya koefisien Gini. Jadi, koefisien Gini itu merupakan alat yang digunakan untuk mengukur distribusi pendapatan masyarakat pada suatu daerah atau negara. Kalau koefisien Gininya itu lebih dari 0 dan kurang dari 0,3 maka ketimpangannya rendah. Kalau dia kurang dari sama dengan 0,5 berarti dia ketimpangannya sedang, sedangkan kalau dia mendekati 1 berarti ketimpangannya tinggi. Seperti itu ya. Selanjutnya, alat kedua yang bisa kita gunakan untuk mengukur distribusi pendapatan adalah kita namakan sebagai kurva Lorenz. Ya. Jadi semakin jauh garis kurva Lorenz dari garis kemerataan, jadi ini garis diagonal ini merupakan garis kemerataan sempurna. Kurva Lorenz ini yang lengkung yang ini. Kalau kurva Lorenz yang lengkung ini semakin menjauhi garis kemerataan sempurna, maka distribusi pendapatan di negara tersebut semakin tidak merata. Tapi kalau garis lengkungnya ini mendekati garis kemerataan, berarti pendapatannya hampir terdistribusi secara merata. Kemudian, yang kedua mengenai penyebab ketimpangan distribusi pendapatan. Ada beberapa hal yang menyebabkan mengapa ketimpangan distribusi pendapatan itu bisa terjadi. Yang pertama itu ada ketimpangan antar daerah, antara satu pulau dengan pulau lain, apalagi di Indonesia, banyak sekali pulau-pulau yang terisolir, itu bisa menyebabkan ketimpangan distribusi pendapatan. Yang kedua, pertumbuhan penduduk yang tinggi. Jadi kalau misalkan banyak penduduknya, kemudian lapangan kerja sempit, kemudian orang-orang yang
bekerja dibandingkan dengan orang-orang yang menganggur lebih banyak orang yang menganggur, tentunya itu akan menyebabkan ketimpangan juga. Ada juga inflasi. Inflasi ini merupakan kenaikan harga secara terus-menerus. Ini juga bisa menyebabkan ketimpangan distribusi pendapatan. Kemudian di sini ada juga investasi yang sangat banyak pada proyek padat modal. Jadi tidak pada padat karya. Kalau padat karya kan berarti lebih banyak orangnya daripada modalnya. Kalau lebih banyak modalnya berarti orangnya kan nanti mereka tidak bekerja, nganggur. Menyebabkan ketimpangan distribusi pendapatan. Kemudian ada juga rendahnya mobilitas sosial, yang terakhir ada memburuknya nilai tukar atau term of trade. Kira-kira, nah ini kerugian ketimpangan distribusi pendapatan. Yang pertama ada inefisiensi ekonomi. Maksudnya di sini adalah kita tahu kalau orang yang memiliki pendapatan yang pas-pasan, mereka akan kesulitan mengakses ke perbankan. Mereka kalau mengajukan pinjaman ke bank pasti akan ditolak oleh bank. Kenapa? Karena bank akan mempertimbangkan kira-kira orang ini mampu mengembalikan pinjamannya atau tidak. Itu yang dimaksud dengan inefisiensi ekonomi. Yang kedua, menurunkan stabilitas sosial dan solidaritas. Jadi masalah distribusi pendapatan ini juga menyebabkan masalah sosial. Yang terakhir, ketimpangan pendapatan dipandang tidak adil. Yang selanjutnya, kira-kira kebijakan apa saja yang bisa digunakan oleh pemerintah untuk membuat supaya distribusi pendapatannya itu mendekati merata, supaya tidak timpang sekali. Karena mustahil kalau suatu negara itu membuat pendapatan antar satu rumah tangga dengan rumah tangga yang lain itu sama rata. Itu nggak mungkin. Tapi seenggaknya agar kesenjangannya itu tidak terlalu tinggi antara si kaya dengan si miskin. Ada beberapa cara. Yang pertama ada program keluarga harapan. Jadi di sini program keluarga harapan atau PKH, dia merupakan program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga miskin yang ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH. Biasanya ini diberikan uang tunai setiap bulan, berapa ratus ribu. Ada juga selanjutnya ada Kartu Indonesia Sehat atau KIS, berfungsi sebagai kartu jaminan kesehatan yang dapat digunakan untuk mendapatkan layanan kesehatan gratis. Lalu bedanya dengan BPJS Kesehatan itu apa? Jadi begini. Kalau BPJS Kesehatan itu merupakan badan hukumnya, ya, kemudian yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan nasional seperti itu. Ada juga PNPM Mandiri, jadi ini merupakan program pemberian modal yang berbasis pemberdayaan masyarakat. Ada juga KUR. KUR ini kredit usaha untuk rakyat, sama. Ini hampir sama dengan PNPM. Jadi diberikan dengan bunga yang ringan supaya masyarakatnya mampu berwirausaha. Ada juga Kartu Indonesia Pintar atau KIP. Nah, jadi ini melalui Kartu Indonesia Pintar diberikan bantuan tunai pendidikan kepada anak usia sekolah yang berasal dari keluarga miskin, rentan miskin, dan penerima program keluarga harapan. Jadi seperti itu. Oke, mungkin itu saja pada pertemuan pada pagi hari ini. Minggu depan kita akan lanjutkan lagi dengan topik yang sama.